yang gue rasakan tuh enak. Di dalam kabinnya itu nyaman. Intinya gini sih ya, kalau kita punya anggaran yang terbatas gitu, tapi pengen mobil, satu unit mobil kendaraan yang bisa muat untuk keluarga yang 3 baris gitu ya. 3 row ya? Iya, 3 row. Masih enak lah, menurut gue stabil ya. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gue ngobrol pagi hari ini bareng Beng Beng. Apa kabar, Beng? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat, Beng. Sehat-sehat. Jadi teman-teman, sesuai dengan thumbnail dan judul video ini, R3. Suzuki R3, yang mana Suzuki R3 masih sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Bisa dibilang ini mobil keduanya orang Indonesia, peminatnya cukup banyak. Seperti halnya mobil Toyota Avanza gitu. Toyota Avanza kan mobil merakyat katanya tuh. Begitu juga kayaknya juga ini juga sama ya. Kenapa? Karena badak juga, mesinnya bandel, dan menurut gue mobil Suzuki R3 ini interiornya nyaman. Menurut gue nih. Jadi kemarin gue ngobrol-ngobrol sama Beng Beng. Gue juga R3 pakai, dan wah ya udah Beng, kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Jadi teman-teman, sebelumnya gue udah konten juga sama Beng Beng ngebahas tentang Suzuki Scudo. Scudo lu tahun berapa kemarin, Beng? 2003. 2003 ya. Nah, ini ditampilin juga thumbnailnya masih Jack. Lu bisa tonton juga tuh Suzuki Scudo. Nah, sekarang kita bahas Suzuki R3. Apa namanya? Boleh Beng, lo ceritain mobil lo, spesifikasinya dulu, mungkin ini tahun berapa, cc-nya dan lain sebagainya, lo pakai udah berapa lama. Boleh, mau cerita dari mana dulu, silakan deh. Oke. Sahabat otomotif, kali ini saya mau memperkenalkan mobil saya, Suzuki R3 tahun 2003. 2003. Sorry. 2000 berapa ya gue? 2014 ya? 2014. Lu lihat SNK lu, Beng. Bentar ya. Cut dulu, ini di-cut dulu. Cut dulu. Anjir. 2014, Den. 2014. Coba bentar. Cut dulu. 2000 berapa, Beng? 2014 bener. 2014, sorry. 2003. Kayak masih oke banget, Beng. 2014 ya? Ulang. 2014. Oke, lanjut, Beng. Lanjut. Aman. Jadi kita natural aja, karena gue juga suka lupa. Oke. Sama mobil gue sendiri. Gue perkenalkan, ini mobil Suzuki R3 gua tahun 2014. Oke. Tipe GX. Jadi gua pakai mobil ini udah kurang lebih 3 tahun. Oke. Udah pakai mobil itu 3 tahun. 3 tahun ya? Dan menurut gua mobil ini nyaman. Oke. Untuk di kecepatan di atas 100 itu nyaman, masih nyaman, 120 masih nyaman. Oke. Masih enak lah, menurut gue stabil ya. Stabil ya. Ya, untuk mobil keluarga oke lah. CC-nya berapa, Beng? 1400 ya? 1400 ya? 1400. Kalau di STNK dilihat 1390 sekian lah. Ya, 1400 lah ya? 1400 ya. Oke. Lo kasih minumnya Pertalite atau Pertamax? Pertalite. Masyarakat, harga cebanan. Masih mau nggak manja gitu. Masih nggak manja. Gue kasih Pertalite saja yang cebanan. Barangkali masih ada premium, boleh diinformasikan. Anjir, masih ada ya premium. Jadi gini, Beng. Nah, ini kemarin kan selalu ada ya. Jadi gue terinspirasi bikin konten ngebahas mobil tuh dari komentar-komentar teman-teman, Beng. Nah, banyak lah gue sortir gitu ya. Bang, bahas dong R3. Banyak lah yang menyebutkan beberapa mobil gitu kan. Nah, R3 nih selalu belum dapat usernya. Gue tuh selalu pengen ketemu sama user pemakai langsung gitu loh. Iya. Gitu. Itu lebih enak gitu. Gue ngegali ceritanya tentang mobil itu, kekuatannya semana sih, apa sih kelemahannya, kayak gitu loh, Beng.
Nah, lu kan pakai mobil tahun 2014 ya, berarti nih mobil udah beredar selama 10 tahun. Ya. Iya nggak sih? Sekarang betul, 2024 betul, gitu. betul. Sampai dengan saat ini selama 4 tahun apa 3 tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun. 3 ya? tahun. 3 tahun pakai, ngerasa lo ini mobil sih sebenarnya kelemahannya di sini nih. Kalau kita ngomongin kelemahan nih. Kalau kata orang sih ya, karena dia penggerak roda depan. Okay. Jadi banyak orang-orang yang bilang bahwa R3 itu kelemahannya di kaki-kaki. Gitu ya. Biasanya kayak gitu. Maksudnya di rack steer, terot, dan yang lain-lainnya lah gitu. Iya. Jadi seputar kaki-kaki depan. Oh, karena dia mesinnya juga depan, penggerak roda depan. Betul. Tapi selama gua pakai nggak ada masalah sih. Oke, aman. Dan memang menurut gue wajar sih ya ada kerusakan terutama di kaki-kaki bagian depan karena dia penggerak roda depan. Ya menurut gue wajar gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah diperbaiki, diganti, nggak ada masalah. Gitu ya. Enak pokoknya, enak banget itu. Ini lu matic atau manual sih? Manual ya. Gue lebih seneng pakai mobil itu manual. Kan? Ada. Kan? Jadi lu ini Suzuki R3 tipe GX ya? Kayak Jimny Katana gua Kosasi ya? Iya. Tipe GX short cuma namanya. Kalau di nggak pakai short. Kalau di R3 itu kalau nggak salah tipe GX. GA, GL, GX dan ada apa? Reja ya, kalau nggak gitu salah. Ya? Dia ada sportingnya juga. Apa, Bang? Apa ya? Spekter tingginya. GX. Apa GL? Apa GA? Nah, ada kalau nggak salah itu di atas GX atau yang sama dengan GX itu ada Reja ya. Gua nggak tahu. Paling tingginya. Jadi sobat otomotif gue juga agak-agak ini ya. Apa-apa. Tolong diklarifikasi kalau memang iya. Kalian ada punya R3. Iya. Ada yang tahu info boleh komen di kolom komentar tuh. Di bawah komentar. Oke. Ada tipe-tipe apa aja untuk Suzuki R3. Oke. Bang, kalau boleh tahu berarti lu 3 tahun yang lalu pas Covid dong belinya. Pas Covid ya? Saat itu gua beli itu pas lagi sebelumnya gua pakai Avanza. Oh, Avanza. Baru gua ngomong tadi. Avanza sebelumnya. Gua pakai Avanza sebelumnya. Avanza tahun 2015. Oke. Gua manual. Ya, manual. Oke. 2015. Pakai berapa tahun, Bang? Itu Avanza gua pakai kayaknya kurang lebihnya 3 tahun ya. 3 tahunan ya. Kurang lebihnya 3 tahun. Iya. Terus saat itu gue pengen coba brand lain. Oke. Dengan ya intinya yang sama-sama ya SUV kelas-kelas dia lah gitu. Betul. Nah, gue tertarik ke R3 karena waktu itu gue pernah pakai R3 GX Matic. GX Matic. Ya, GX Matic. Bukan yang 2015. Bukan. Oke. Itu gue pernah pakai, kalau nggak salah itu 2014 juga deh itu. Gue pakai punya temen. Kok enak? Yang gue rasakan tuh enak. Di dalam kabinnya itu nyaman. Ya enak lah gitu. Nah, karena gue penasaran, akhirnya Avanza itu gue jual. Gue dapet lah ini. Setelah gue coba, emang enak. Emang enak. Di kabinnya itu enak gitu. Kabinnya enak. Bener. Gua cerita juga nih ya, R3 tadi gua bilang ini mobil enak nih, apalagi interiornya. Kadang gua suka naik Grab car gitu kan, atau Go-car gitu. Kalau gua dapetin R3, itu gua demen dah. Nggak tahu kenapa di belakang tuh duduk nyaman tuh lo. Nah makanya dari itu nyaman, Bang. Dia joknya kayak empuk. Ya gitu. itu. Iya nggak sih? Perasaan tebal gitu. Iya benar. Itu yang gue bilang nyaman banget ya. Gue bilang kayak bantingannya kalau belok kayak gue enak. Ya enak. Itu gue nggak ngerti. Tapi ini satu hal, Avanza pun enak, gak ada masalah, Cuman intinya gue pengen coba sesuatu yang baru gitu. Betul. Ya tadinya kan gue mau coba Nissan Livina ya. Gue mau coba Livina, cuman belum ke arah sana. Gue lebih ke gue cuma R3 karena gue pernah nyobain R3 Matic gitu. Mungkin kalau saat itu gue nyobainnya Nissan Livina, gue pengen juga tadinya gitu. Wah Livina enak nih, cuma karena belum nyoba akhirnya gue pengen R3 deh kayaknya gitu. Bener. Tapi biasanya kayak gitu tuh, kayak misalnya kebetulan banget nyobain punya teman. Jadi kayak nggak puas, gue nggak puas gitu. Kayak dan gue tuh mikirnya gini, kalau gue punya ini,
gua akan ini. Oke. Jadi gua akan rubah ini, gua akan rubah ini gitu. Iya. Gatal biasa. Nah, Beng, ngomong-ngomong lu bilang tadi merubah nih. Apa yang udah lu lakukan perubahan di mobil ini, Beng? Yang udah gua lakukan perubahan di mobil ini nggak ada. Ini tambahan-tambahan? Cuman gua ganti ini, Nah, gua ini- tambah ini sedikit. ini apa sih? Ini buat dudukan plat nomor. Oh, dudukan plat nomor doang ya? Dudukan plat nomor. Oke, belinya online atau gimana? Online. Online. Terus tambahan lampu kali ya? Ya, ini fog lamp-nya Udah ada nggak doang kalau fog lamp? udah ada, cuman tadinya kan yang biasa. Gua ganti fog lamp-nya. Oke. Terus klakson gua ganti. Oke. Gua tambahin lampu senja juga di bawah. Oke. Jadi lebih ke penerangan ya, kayak gue lamur gitu jadi banyak penerangan. Lamur karena lamur. Kalau di atasnya lu kasih itu Ya, crossbar gue ganti crossbar. Crossbar apa tuh, Beng? Bukan yang tule? Bukan. Aha. Itu nggak ada merek gitu. Lu beli online atau datang ke beli bengkel? online, gue beli online. Pasang sendiri ya? Pasang sendiri. Tapi katanya gue denger ya kalau misalnya ada beberapa tipe jenis mobil kalau nggak dipasangin yang mereknya tule agak susah ngigitnya dia katanya. Tapi ini enggak ya? Aman ya, Bang? Enggak sih ini. Aman Gua ya? pasang mudah ya gitu. PNP gitu. Oh gitu ya? Plug and play ya? Oke. Dia nggak lebih ke multifungsi, hanya buat lebih kayak estetik doang ya? Aksesoris doang ya? Sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai rooftop atau rooftop ya, itu bisa aja sih, tinggal dipasang doang gitu. Oh, gitu nggak sulit. Karena gue pernah nyoba, temen gue mau lagi beli nih, sebelum dia pakai, gue coba dulu, bagus nggak? Ternyata bagus. Oh gitu ya. Tapi memang roof bar ini bisa merubah tampilan sih, jadi beda lagi. Betul, jadi beda lagi. Beda. Konsepnya akan beda lagi nanti. Beda ya. Konsepnya akan beda. Betul. Kenapa nggak sekalian peleknya, Bang, biar kelihatan beda lagi? Nah itu dia. Gua tuh pengen ganti pelek, tapi gue pengennya yang bawaan mobil original. Oh gitu ya. Ini kan peleknya 15 ya? Iya. Misalnya ada pelek mobil apa gitu, yang 16, yang 16, gue naik satu tingkat. Jadi kalau sama 15 usah diganti dong. Betul. Jadi gue pengennya. Gue pengen Suzuki juga, tapi yang 15 gitu, 16. Nggak usah Suzuki. Tapi cuman harus yang lubang bautnya 5. Oke. Harus yang sama gitu. Iya. Ini buat sahabat otomotif juga. Jadi kalau ada rekomendasi, pakai pelek OM-nya mobil ini nih. Oke. Pakai pelek mobil ini nih, ring 16. Iya. Boleh di kolom komentar juga. Oh, diinfoin ya? Diinfokan. Lo infonya langsung aja Betul. ke Instagramnya Beng Beng nih, gue cantumin Instagramnya Beng Beng biar saling follow, saling berteman ya, Iga. Karena sampai detik ini gua belum dapat yang serg gitu. Gitu ya. Kayaknya dan maksudnya gini, pakai apa ya yang kira-kira gitu. Pakai OM-nya mobil apa gitu. Boleh tuh. Gitu ya. Itu tinggal lo, tapi lo di komunitasnya masuk, ada komunitas ya? Itu biasanya di situ banyak info tuh. Ya, Iya. banyak info. Iya nggak sih? Cuman gue masuk ke komunitas yang di sosmed ya, kayak di Facebook kayak Facebook, gitu. Namanya apa sih? Komunitas Suzuki R3. Komunitas Suzuki R3 namanya. KSE ya? Komunitas Suzuki R3. Ya kayak situ ya. KSE. Bukan. Gue juga lupa ya sebenarnya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak komunitas Suzuki R3 Indonesia itu nama klubnya apa gitu kan? Jangan-jangan ada penonton anggota klub Suzuki R3, silakan berkomentar. Mohon maaf, saya lupa. Nah, Beng, seperti biasa nih, Beng, di channel gue tuh lebih ke merekomendasikan mobil gitu kan. Nah, gue tuh pengen ngasih info aja ke penonton gitu bahwa R3 tuh suara dari si pengendara langsung, pemilik langsung seperti ini nih. Tadi kan udah lu sampaikan beberapa hal gitu ya. Terus kalau ngomongin harga nih, mungkin teman-teman kan juga kondisi saat ini udah lagi megang duit banyak nih, Bang. Iya. Kan? Baru dapat bonus, THR ya kan. Saatnya kayaknya tahun ini 2024 gue menentukan beli mobil untuk membahagiakan keluarga nih, buat bawa anak istri. Cuma gue bingung anjir beli mobil apaan sesuai budget gue. Dan jangan sampai gue ketika udah beli mobil, ibarat orang Sunda bilang apa, kebelejok ya. Kecele anjir, gue bilang ternyata banyak perbaikan dan ini tidak sesuai kebutuhan gue gitu kan.
Ya mungkin kalau mobil yang dibeli untuk bawa keluarga kayak gitu kan, mungkin kita harus meredam keinginan kita. Antara keinginan sama kebutuhan nih. Nah, kebutuhan lo kan bawa istri, bawa anak gitu kan. Tentunya harus mobil yang interiornya nyaman ketika dibawa, mungkin nggak geladak geluduk dan sebagainya gitu. Lo bisa cerita nggak sih, ini harganya sekian, terus ini kalau peruntukannya untuk bawa keluarga menurut gua begini-begini, karena begini, bisa cerita gitu nggak? Bisa. Nah, gimana Bang? Jadi menurut gua Suzuki R3 itu begini. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Tadi kata bener. Jadi Suzuki R3 itu untuk bawa ke harga ya begini aja. Intinya gini sih ya. Kalau kita punya anggaran yang terbatas gitu, tapi pengen mobil satu unit mobil kendaraan yang bisa muat untuk keluarga yang 3 baris gitu ya. 3 row ya? Iya, 3 row. Yang belakangnya face to face? Apa ke depan? Ke depan semua. Cuman enaknya itu kayaknya nyaman yang belakang itu bisa gua tutup jadi rata. Tapi kalau buat ngangkut penumpang nyaman nggak sih? Nyaman. 3 orang masih nyaman. 2 kayaknya paling belakang, Bang. Oh, kalau yang di belakang 2 orang. 2 ya? 2 orang. Jadi menurut gue nyamannya itu 2. Oh iya sih. Itu udah nyaman. Kalau nggak depan 2, tengah 2, belakang 1 kali ya? Boleh itu, boleh. Karena yang belakang pasti tersiksa ya. Kalau dipaksain belakang bertiga, kayaknya empet-empetan. Gini mobilnya nanti. Nah, dia tipenya yang ini nggak sih? Yang ini ambles nggak? Kayak ini, kayak Ayla apa Agia? Ayla ya? Kalia ya? Kalia ya. Kalia kan ambles ya. Ini ambles nggak? Pernah nggak lo? Kalau menurut gue tergantung orang yang dibawanya ya. Tapi ada berapa kilo gitu. Karakternya kuat, kaki belakangnya walaupun full dia nggak ambles. Nggak ambles banget. Gue pernah bawa full ya. Nggak ambles banget ya? Kayaknya enggak deh. Tapi sekali lagi, buat sahabat otomotif silakan komen lagi. Gue banyak nggak tahunya nih di sini sebenarnya. Nah, kan sharing dari pemilik yang keluar aja ya. Nah, ini ya balik lagi tadi gua potong. Intinya gini, lu mau beli Avanza, lu mau beli R3, lu mau beli Livina gitu. Yang jelas dipelajari dulu. Jangan karena emosi sesaat. Atau jangan karena look. Wah, ini mobil looknya bagus nih. Takutnya begitu lu beli spare partnya susah. Itu terus yang berikutnya lu harus pahami dulu karakter ini mobil. Misalnya ini mobil penggerak roda depan atau belakang, kurang lebihnya apa, semua juga pasti ada kayak kurang lebihnya gitu. Yang jelas harus minim perawatan lah kalau bisa. Ya gitu. Tapi balik lagi ke individunya. Ini lu beli di marketplace atau Facebook atau di mana, OLX atau di temennya dia ngasih tahu? Gua beli ini secara nggak sengaja. Jadi gue lagi jalan pakai Avanza gitu waktu itu. Ini gue beli di showroom. Secara nggak sengaja gue ngeliat mobil ini. Akhirnya gue mampir. Showroom Bogor. Akhirnya gue mampir, ngobrol. Dapatlah nominal segitu angka. Nah, karena kan showroom nggak bisa lama ya. Selesai dari situ, gue infokan bahwa Avanza gue jual gitu. Nggak lama Avanza. Lo ngelihat itu baru lihat dulu ya. Tapi gue turun. Iya. Gue udah turun, gue udah lihat interiornya, eksteriornya gitu. Tapi Avanza belum gue jual. Belum. Nah, tadinya gue juga, kayaknya nggak akan jadi beli nih karena kan showroom ya. Gue lebih karena dia pasti cepat lakunya gitu. 1 minggu berlalu, Avanza gue terjual. Gue telepon yang punya showroom karena gue minta nomor teleponnya. Gue telepon, masih ada pak. Ya udah, akhirnya gue datang ke situ. Nego yang kedua kali dia gue bayar. Nah tapi tetap dari situ gue langsung ke bengkel. Lu cek ya? Gue cek karena kebiasaan gue gitu. Jadi kalau gue dapat kendaraan apapun itu, motor, mobil gitu ya. Walaupun misalnya kata yang punyanya itu, ini bagus, ini nggak ada masalah, tinggal jalan aja. Alangkah baiknya kalau lu langsung bawa aja ke bengkel dulu. Ya minimal lu ganti oli. Dan lu tanya apa aja nih next yang harus diganti. Kayak gitu. Jadi nantinya lu akan puas. Misalnya oli ini baru gua ganti nih gitu. Berarti gua ganti lagi nanti kilometer sekian. Timing buat gua baru gua ganti nih, berarti gua ganti lagi kilometer sekian gitu. Jadi kadang-kadang kan
nggak selalu ya kertas yang kilometer oli itu nggak selalu ada kan gitu. Tapi kan kalau kita ganti kita jadi tahu gitu. Gitu saran gue. Bang, boleh diinfoin nggak? Dulu lo ngangkat mobil ini berapa sih? Gue malu. Kayaknya gue nggak tahu ya. Ini kemahalan atau enggak gue nggak tahu. Ini kemahalan atau enggak. Tapi yang jelas 3 tahun yang lalu pas COVID banget. Apa mau COVID? Sebelum COVID kali ya? Apa udah mau COVID? Apa udah mau selesai ya? Enggak lah, 3 tahun yang lalu mah, Bang. 3 tahun yang lalu 2021, gokil. Masih 2020-an. Ya. Pertengahan kali lo. Kalau 2020-an pertengahan pas lagi zaman COVID banget. Lagi COVID banget ya? Ya lu Gue lupa. Lupa ya? Lupa. Saat itu, kalau nggak salah pada soalnya gue nggak pakai masker sih. Gue nggak pakai masker. Sebelum COVID apa ya? Kalau pada saat COVID kalau nggak salah harga turun nggak sih? Enggak deh ya? Lumayan deh, Bang. Lu masih ini ya stabil ya? Stabil ya. Soalnya berapa itu, Bang? Gua beli ini tuh, ya mohon maaf ya, mudah-mudahan gak kemahalan. Tapi kan gitu. waktu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Gua beli ini tuh 120. Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi karena. Tapi kondisinya juga bagus sih, Bang, kalau gue. Karena ya itu, gue maksudnya gini, mungkin bisa dapat yang lebih murah. Terus juga karena saat itu ya gue biar gimana pun kan gue beli di showroom. Betul. Beda kalau gue beli di perorangan. Di situ kan dia ada nominal yang harus di-up sama dia kan gitu untuk keuntungan. Tapi yang jelas ketika kita suka, kalau gue ya pribadi ketika gue ngelihatnya suka, terus ya dari fisiknya juga oke, minimal nggak terlalu banyak yang kita jajanin gitu. Itu aja sih gitu. Dan gua wanti-wanti juga ke yang punya showroomnya bahwa ini nggak jajan ya, gue bilang kayak gitu. Oh gitu ya? Nggak Pak, ini saya jamin nggak jajan. Cuman masih inget gue saat itu jajan pertama gua itu ban. Karena enggak, dia bilang itu ini bannya second Pak. Bannya second, dan gue lihat tahunnya juga, waduh itu mah. Tahunnya udah lama. Udah garing. Udah garing. Cuma kalau untuk kota doang sih kayaknya oke lah untuk motor di. Cuma saat itu lo udah ganti deh gitu. Cuman karena gue kan nggak tahu ya besok gue mau kemananya gitu, khawatirnya gitu. Ya udah, begitu gue dapet ini siang, gue langsung ganti ban saat itu, keluar dari showroom, gue langsung servis. Baru tuh gue ngerasa ya ini startnya di sini gitu. Dan bagi gue kilometer itu kan orang ada yang ini ya, kilometer tinggi, wah nggak mau gitu. Kalau gue gini, mau kilometer tinggi atau rendah, kalau dia perawatan oke gitu. Gue setuju. Setuju gitu. Betul. Sekarang kalau misalnya terlalu patokannya sama kilometer, kita nggak tahu juga. Lagian kan kilometer bisa dimainin, gitu. Kita juga bingung gitu. Yang jelas, kalau misalnya ada ngejual mobil tahun segini, kilometer masih rendah. Ya kalau kita yang ngerti otomotif, kadang-kadang kan ada sedikit curiga juga gitu. Ngerti gue. Sekarang kayak misalnya Brio gue beca tuh, pemakaian 3,5 tahun, Bang. 3,5 tahun, 89.000, Bang. Ngayak mulu kan kelihatan gue tuh. Betul. Tapi gue, Bang, Matic gue 23.000 Matic ganti. Nah, gue nanya, lu kan pakai Matic ya? Sementara gue setiap punya mobil itu, gue pakai yang manual. Gue mau nanya. Jadi gue sekarang nanya balik nih ke Denkus nih. Lebih enak mana dari segi perawatan, Matic atau manual? Matic atau manual ya? Ya paling bedanya hanya ini aja sih. Kalau misalnya, gue kan manual kebetulan pakai nih Kosasih nih kan, Jimny nih. Kalau Kosasih sih paling kalau secara ganti oli mesin doang gitu kan. Oli mesin. Sama kebetulan Kosasih masih konvensional, masih pakai karbu gitu kan. Sama servis karbu, itu aja. Sama ini bener-bener konvensional banget, masih platina, Bang. Ini mah sederhana banget ya. Mesin, karbu, selesai gitu ya. Bener, platina. Terus, jadi gue masih belum bisa compare nih. Gue karena belum pernah pakai mobil manual yang kekinian kayak lo nih, 2014 masih belum jauh banget gitu sih. Makanya perbedaannya, perawatannya paling yang membedakan adalah kalau Matic gue harus ganti oli transmisi aja. Betul. Dan itu sangat-sangat gue manjain, mengingat CVT itu kan dia kan pakai belt ya, pakai belt. Yang mana CVT itu bukan AT, automatic transmission, kan dia masih
torque converter, Bang. Iya. Matic jadul yang masih, tapi badak, Bang. Kayak Yaris Bapau. Oh, betul. Yaris Bapau tuh maticnya masih torque converter, dia tuh bandel. Beda sama yang udah CVT. CVT memang lebih halus, Bang. Lebih enak. Tapi kalau lu bejek-bejek, khawatirnya beltnya, dia kan pakai belt baja. Yeah. Belt bajanya itu bisa jebol kalau lu bejek-bejek CVT. Dan makanya karakteristiknya dia halus karena pakai belt baja itu. Jadi gua pun ganti olinya, rekomendasi dari distributor oli Matic-nya itu 40.000, Bang. Ya. 40.000 kilometer. Tapi gua 20.000 ganti. Oh, sama gue juga gitu. Bahkan temen gue ada yang lebih gokil lagi memanjakannya, 10.000 ganti, Bang. Oh, sama gue juga gitu. Gue kalau ganti oli nih ditanya, gitu, Pak mau yang 5.000 apa 10.000? Ya gue yang 5.000 aja. Oke. Karena kalau misalnya gue milih yang 10.000, gue takutnya terbuai. Kenapa? Ya maksudnya gini, kelamaan menurut gue gitu. Walaupun misalnya memang sih ada gini, nggak bisa gitu, Pak. Semuanya juga kalau yang 10.000 pasti akan ada hitungannya gitu. Tapi kalau gue lebih ke 5.000, tetap gue ganti olinya nanti nggak sebelum 5.000 gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau mesin yang Brio tuh beca, gue selalu pakainya mau yang 5.000, 10.000. Pakai yang 10.000. Tapi goceng gue ganti. Ya sama aja gue juga gitu. Gue pakai 5.000. Iya. Nanti misalnya baru 4.000 gue ganti gitu. Biar awet. Paling itu aja sih, Bang. Perbedaan itu dah. Dari perawatan ya, sama pemakaian ke Jakarta gue gempor manual ya. Anjir, gue kalau bawa posasi, gue dari Gatot Subroto ke Cilepete, apalagi kondisi puasa kemarin, itu macetnya. Teman-teman mungkin tahu tuh, Jakarta beberapa hari yang lalu pas bulan puasa tuh macetnya gue gila-gilaan, parah, Bang, di dalam kota segitu. Nah itu dia, gue sampai berencana gini. Sekarang pun kan Bogor sama ya. Oke. Macet gitu. Oh iya ya. Macet bener, banget. Ya? Apa kalau udah di atas jam 10. Mulai pegal nih. Wah, anjir gitu. Fitness coy, gue ini fitness gitu. Nah, makanya gue sampai kepikiran gue mau ganti Matic gitu. Oke. Cuman entah ya gitu. Gue belum ngasih untuk Matic gitu. Belum apa? Belum ngasih guanya belum, diri guanya. Oh gitu. Kok perasaan ini ya. Bongkar apa gimana? Iya. Ini loh. Terlalu manja ya gue. Oke. Tapi kayak memang asik. Lu pemikiran lu kenapa ngerasa belum punya tuh? Kayak nggak asik banget sih. Memang sebenarnya gini ya. Sebenarnya gini, kalau menurut lu pemikiran itu bagus gitu, apapun pemikirannya. Jadi apapun kendaraan lo pada akhirnya akan Matic juga. Ada bahasa kayak gitu. Ya lu punya misalnya punya mobil yang semewah apapun yang manual, dengan kondisi keadaan jalan yang sekarang, tetap lu akan Matic juga ujungnya gitu. Tapi gue juga pengen gitu, gue pengen punya kendaraan Matic. Gue kalau ada orang bilang gini, Bang lu pakai mobil Matic apa manual? Manual. Matic dong, gue bisa gini gitu. Kan bangke gue bilang kayak gitu. Tapi memang benar gitu, lebih santai gitu. Cuman ya, kalau gue lebih sensasi ya. Gitu ya. Bener-bener. Sensasinya. Emang beda sih 3 pedal sama 2 pedal ya. Cuman ya itu kalau kita pakai manual itu harus pinter-pinter. Jadi jangan kopling itu lu injek, kan kadang-kadang gitu. Di lampu merah kopling diinjek, rem diinjek, kita main HP aja. Pokoknya habis aja tuh kopling gitu, cepet habis gitu. Jadi ya harus lebih banyak bekerja lah tangan itu. Jadi dinetralin, lepas kopling, rem tangan gitu. Kan kalau Matic enggak. Betul. Ya, paling ya gitu, rem, injek. Nah, lu karakter lo suka bejek nggak? Kalau gua tanya nih. Lu kan ada rencana pengen Matic nih ya. Lu ada rencana nggak? Maksudnya tipe karakter lu bawa mobil? Nah, gua ada tuh yang tipe betul. Gigi 1 masuk aja udah gaspol. Kalau gua lebih ke top speed. Oh gitu. Gua lebih kalau fast gitu, kalau gua kencang gitu. Gua lebih di top speednya. Kalau kalau misalnya karakter kayak di dalam kota doang tuh, baru gigi 1, gigi 2 juga udah lo. Enggak, justru itu. Gue itu bukan tipe karakter pengendara yang gigi 1 langsung gigi 2 gitu. Enggak. Gue tuh lebih ntar ke gigi, kalau udah top speed gitu, baru tuh itu enak. Gitu. Cuman memang mindset gue ya, pemikiran gue masih kan kalau misalnya gue pakai manual ya, masuk gigi 1 kan gitu ya.
Sementara pemikiran gue yang masih awam itu, kalau Matic pasti kan ngeng gitu lama lah gitu. Tapi kalau misalnya ada juga sih bilang kalau misalnya yang orang kan kadang enak juga pakai CVT kan halus gitu kan, perpindahannya juga halus. Matic CVT terus di remap tuh kalau ya, iya, betul. Lebih narik lagi. Tapi jujur sih sorry nih ya, mungkin pengalaman gue juga belum banyak gitu kan. Kalau gue sih lebih menyarankan yang torque converter. Nah, gini, gue jadi akhirnya gue mau nanya juga ke lo nih. Seandainya gue pengen pakai Matic gitu, saran lu gimana? Ya gaspol aja, cari yang AT aja. Yang automatic converter. Ini ngomongin ini ya yang apa? Katanya kalau Matic itu ya mungkin balik lagi ya dengan rank harga ya inilah gitu ya, dengan rank harganya ini gitu. Mobil Matic yang dengan rank harga segini itu ya dia di tanjakan itu agak boyo. Ya gitulah, ngeden gitu apa susah gitu. Nggak seresponsif manual gitu. Nggak juga sih, Bang. Nggak juga sih, Bang. Ya tergantung karakteristik mobilnya juga ya. Nih teman-teman, karakteristik mobil Matic yang nggak boyo apa tuh kira-kira? Ya boleh. Boleh tuh. Silahkan di komen di kolom komentar. Anjir, perasaan kita lebih banyak nanya ke orang. Kayak misalnya ada yang bilang Jazz tuh boyo pada saat nanjak gembos. Betul. Terus misalnya itu yang gua khawatir ya. gitu. Terus misalnya apalagi ketika misalnya muatan full. Ya. Misalnya di puncak berhenti di tanjakan itu, itu lama naiknya gitu. Enggak sampai gitu banget. Enggak, misalnya Frit, boyo, misalnya boyo tuh maksudnya gini, Bang, pada saat berhenti lagi di puncak gitu ya. Betul. Macet, lu full kapasitas. Lu dari N rem tangan kan, terus jalan nih. Ya. Gede lagi. Betul. Tiba-tiba kosong. Ya, tiba lagi berhenti kosong tuh, agak ngebut nih. Ya pertamanya agak ini aja, agak ngelandai. Beda kalau nggak manual nggak bisa disamain banget, Bang. Tapi kan ada ini, kalau nggak salah tuh di Matic Turbo. Ya, yang R1, R2 apa? Oh iya. L ya gitu, L. Ada. Katanya kalau misalnya lebih posisinya narik gitu, lu ke L1 dulu gitu. Jadi ke gigi 1 dulu mungkin gitu ya. Betul. Ke L dulu kan. Terlalu curam apalagi betul. Numpang banyak. Jadi jangan langsung di D katanya gitu. Ya, bisa, betul juga. Biar lu lebih narik tuh. Lebih narik. Makanya kalau lu sering lu kan suka trip nih kalau gue denger kan. Ya. Misalnya tipis-tipis ke gunung gitu kan, yang tipis-tipis. Betul. Nggak masalah juga, Bang. Pakai yang Matic Terios ya. Terios itu juga oke juga tuh. Apalagi ada ras Terios gitu. Terios atau ras. Itu ada juga 4x4-nya tuh. Ada juga, Bang. Oh, ada ya? 4x4. Enggak, kalau yang 4x4 tuh manual sih kalau nggak salah. Oh iya. Tapi kalau misalnya Matic banyak kok nggak yang, karena kan lu belum pernah pakai nih ya. Ya itu dia, karena gue belum pernah pakai gitu. Jadi ya itu dia. Statement orang kan banyak. Ya, pemikiran gue tentang Matic itu masih ini banget lah, masih terbatas banget gitu. Jadi masih berpikiran, gue nggak bisa berat-berat kayak gitu. Gini, kalau misalnya lu mau pakai mobil Matic, lu nyari yang tahun berapaan? Coba gue tanya dulu deh. Yang 2014 ya anggaplah seharga inilah. Oke. Iya. Gitu. Ya, jadi yang kelasan Avanza, R3. Kayak contoh gitu. nih ya, gue ngomongin gue aja deh. Gue juga sekarang lagi mau nyari mobil Matic yang murah-murah. Nah, ketika disesuaikan sama budget gue, itu gue ketemunya tuh Yaris Bapau. Yaris Bapau. Nah itu gimana? Dia kan harganya di 70-an ya. 70, 75, ada yang 80, ada yang 90, macam-macam sih. Tapi range terendahnya bahkan ada yang hargain 69, cuma gua ngeri sih. Kalau beli yang harga situ, mendingan di tengah-tengah deh 70 kali ya. Nah, kenapa Yaris Bapau? Karena itu usianya kan mungkin udah 10 tahunan ke atas ya. 10 tahunan pemakaian ke atas. Nah, kalau Matic yang udah 10 tahunan ke atas, gue nyari yang AP, automatic transmission, yang mana itu sistemnya udah torque converter, bukan masih Matic jadul. Kalau Matic yang kekinian sekarang itu Maticnya CVT, Bang. CVT itu udah pakai belt besi, ibaratnya kayak timing beltnya tuh besi. Jadi itu kalau misal giginya lagi kencang, giginya naik gitu ya, dia kan melar kan. Kayak ini aja, Bang, bisa dimelar-melarin. Betul. Bayangin udah 10 tahun lebih.
bisa putus kalau ya. lu tidak lakukan perawatan. Artinya perawatan diganti beltnya, turun mesin, overhaul. Nah, udah sekian tahun gitu. Nah, makanya gue concernnya buat kayak gue nih, kalau mendang-mending yang duitnya ngepas, gue kayaknya kalau udah beli mobil kayak Honda Jazz Gen 1 tuh. Hah? Itu kan 2004 sampai dengan 2007 2008-an ya Gen 1-nya ya. Itu CVT, Bang, halus banget. Berarti kalau menurut lu lebih baik yang masih CVT? Yang AT dong. Yang AT ya betul. Sistemnya kalau CVT udah enak, Bang. Cuman kalau usianya udah panjang, udah kelamaan pakai, ada kekhawatiran. Ini sorry juga teman-teman ya. Nanti ada yang komen. Oh, so tahu loh. Mobil gua CVT Honda udah 700 tahun biasa. Biasa aja. Tahu deh gitu. Cuman nggak gini. Balik lagi ke perawatan. Silakan untuk untuk berkomentar gitu, untuk berbagi, sharing gitu. Betul. Ini kan juga gue bukan lagi ngajarin beng-beng, cuman opini gue ngasih sharing gitu kan. Enggak sih. Gue juga kagak tahu banyak. Gue juga bisa ngomong gini, dapat info dari teman-teman seperti itu gitu kan. Makanya sekarang ini gue tuh pengennya sih gue Jazz Gen 1, Beng. Honda Jazz Gen 1 itu harganya macam-macam ya, 60, 70 gitu kan. Nah, cuman kan di CVT, lu hati-hati juga, Den. Kalau lu dapetin dari orang yang benar-benar ngerawatnya bagus, boleh deh. Cuman setahu gua, CVT itu ada umurnya, Den. Kalau gua, entah ya, gua lebih suka mobil itu yang 3 baris. 3 baris ya? Gua maksud tadi gua tadi gua gini, wah kayaknya kalau pakai CR-V ya. CR-V. Keren juga nih gitu. Gitu. Bagus CR-V sih. Ini kan harganya nggak jauh-jauh dari ini kan? Betul. Iya, kalau nggak saya nggak tahu gue dia lumayan, konsumsinya lumayan tuh, Bang. Bahan bakarnya. Tapi kece sih itu mah kalau lo masuk. Gagah gue lihat. Lo kan suka modif-modif itu tuh bagus tuh. Dan gue lihat juga, wah ini kalau dibikin adventure juga oke ini. Kece sih. Kece sih. Dia cc-nya besar ya? CC 2000. 2000 ya. Kalau nggak salah ya. Ya, silakan komen di kolom komentar, ya nggak? 2000 kalau nggak salah ya, 2000-an ke atas ada deh tuh. Gue lihat tuh yang CR-V Gen 1 kalau nggak salah ya, yang kaca belakangnya bisa dibuka. Iya. Lu pernah nggak podcast dengan itu? Kaca belakangnya, kaca belakang. Jadi yang belakangnya itu kan kalau kita keangkat semua gitu ya, atau kebuka semua, dia itu terpisah antara belakangnya sama kacanya itu terpisah. Oh gitu ya? Bisa dibuka. Modifikasi kali, Bang? Bukan, memang bawaannya kayak gitu. Bawaannya kayak gitu ya? Kalau nggak salah CR-V Gen 1 deh. Gen 1 ya? Entah tahun berapa ya. Jadi untuk sahabat otomotif, boleh di kolom komentar lagi. Boleh di kolom komentar lagi. Jiwan ya, tipe gitu. G1. Nah, gue sempat pengen punya itu. Tapi memang ya, gue balik lagi, kadang gue mikirnya gini. Wah, CVT di tahun Matic di tahun itu kira-kira masih ada nggak ya gitu? Apa ya mungkin kalau mobil manual itu kampas koplingnya masih ada nggak ya gitu? Itu sulit nggak kayak gitu? Iya, masih banyak sih. Itu yang masih, makanya sampai sekarang gua belum ganti Matic itu, masih kepikirannya ke situ gitu. Iya. Oke. Jadi silakan aja nih teman-teman dikomentari dari obrolan ini. Nah, Beng, kembali lagi ke laptop, dari obrolan kita awal yaitu R3 lo nih. Jadi teman-teman juga biar tahu nih yang mau nyari mobil gitu kan, kelebihannya R3, closing statement lah istilahnya dari lo lah. Tadi kan gue sempat lihat juga nih interiornya ditampilin juga sama si Jack nih. Lo lakukan perubahan nggak sih di dalam itu? Kalau interior gue cuman ngebungkus joknya aja, dibungkus karena maksud gue gini, kalau sewaktu-waktu gue mau standarkan pun juga, originalitasnya masih ada di dalamnya itu, gitu, orinya. Jadi gue bungkus aja tanpa gue ganti total. Gitu. Iya. Oke. Jadi cuma dibungkus itu toh. Dibungkus toh. Yang lain-lainnya nggak ada tuh ya? Nggak ada. Oh ya, cuman gue kasih gorden, gokil. Benar. Gue kasih gorden. Kelihatan banget lo suka sering keluar kota ini. Biar lebih privacy. Ya, buat yang paham aja lah. Asik. Lo beli di mana, online? Gue beli online. Pasang sendiri ya? Pasang sendiri. Oh, gorden ini udah paket, udah ada?
Tadinya belum ada. Gorden ya? Oh, kalau udah sepaket. Udah sama gordennya? Sama listnya, udah ya? sepaket. Oh, jadi gitu gue tinggal pasang pakai double tick juga. Oh gitu ya? Dia semua mobil ada di online itu? Ada. Jadi ada lu tinggal ketik aja misalnya, atau yang apa? Yang universal juga bisa gitu. Biasanya kan kalau kayak tipe 3 Avanza sama aja gitu. Oh gitu. Nggak ada khusus. Kecuali kalau misalnya lu mobil kayak ya itu tadi misalnya CR-V mungkin harus beda gitu. Oke. Iya. Oke, jadi mobilnya Beng Beng nih R3 saat ini dan akan dijual nih ya. Nah itu belum. Enggak ya. Oke, Beng. Ya udah nih teman-teman. Jadi ngobrol ngalor ngidul gitu kan, mudah-mudahan teman-teman yang lagi mau nyari mobil R3, video ini bisa menjadi referensi gitu loh. Bayangan lo menentukan mobil ini gitu loh. Dari obrolan yang tidak berfaedah ini gitu. Mudah-mudahan jadi referensi yang gagal gitu. Cuman ngomong-ngomong mungkin bisa ditampilin sama si Jack nih. Harga pasaran R3 ya, 2014 saat ini berapa nih Jack? 14 ya? Iya. 2014. Jack, tolong ya. Tolong Jack, dicantumkan nih. Kalau di marketplace sekarang berapa sih kisarannya? Terakhir lu udah lihat belum? Sekarang malah kayaknya turun deh. Turun ya? Iya, turun. Ada 90 nggak? Oh enggak, masih di atas 100. Oh, masih di atas 100? Oh gitu ya? Oh. Mungkin kalau yang tipe-tipean kali ya, yang jelas masih di atas 100. Oke, iya. Oke deh, Beng, thank you banget ya Beng. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Beng? Sementara cukup. Cukup ya? Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagramnya Beng Beng. Dan terakhir lagi, ngomong-ngomong lu tuh punya usaha barbershop ya Beng? Ada lah kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya? Nah jadi enak nih, lu kalau lagi ke Bogor bisa main ke barbershopnya Beng Beng. Di depan sekolah apa Beng? Di depan SD Cimahpar 1. Di depan SD Cimahpar 1 itu dicukur sama barbershop di tempat lu bisa jadi ganteng ya, auto ganteng ya Beng? Pokoknya datang kumah, keluar ladrek pokoknya. Ini gue cantumin nih Instagram barbershopnya Beng Beng, ya nggak? Jadi gue rencana mau nyukur di sana, nanti gue video di Instagram, lu bisa cek dah, iya nggak? Katanya auto ganteng dah. Harga terjangkau. Harga terjangkau ya, boleh di spill nggak Beng? Sekali cukur berapa tuh biayanya? Cuman 20.000. Tuh ya kan, merayat deh pokoknya ya, hasilnya rapi. Ini Instagram barbershopnya gue cantumin kalau lu nggak lupa ya, mudah-mudahan lu nggak lupa ya. Nah itu gue agak-agak lupa. Lihat dulu ya. Oke deh. Soalnya gue jalan otak-atik di situ. Oke, thank you banget. Di follow juga Instagram pribadinya Beng Beng, dan jangan lupa follow Instagram gue Denku Channel dan TikTok gue Denku Channel. Subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.